Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budi luhur. Oke, di mata kuliah aplikasi mobile untuk bisnis pada pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan proyek yang kemarin ya. Bahwa kemarin kita sudah mendevelop halaman login activity. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan proyek tersebut. Kita akan mendevelop halaman home activity. Jadi setelah melakukan login, si user dapat masuk ke dalam sistem dan juga akan menampilkan halaman home activity. Aplikasinya akan menampilkan halaman home activity yang kita buat pada pertemuan kali ini. Oke. Untuk halaman home activity kita akan menggunakan layout yang seperti ini ya. Adapun komponen yang kita gunakan yaitu image view. Nanti image view ini bertujuan untuk menampilkan profil user, foto user. Terus kita menggunakan tag view. Tag view di sini nanti berfungsi untuk menampilkan username ataupun nama dari si user. Terus kita menggunakan button ya. Kita menggunakan button untuk menu-menu yang akan kita tampilkan untuk travel. Di sini kita menggunakan ada 6 button ya. Image button, kita menggunakan image button. Ada 6 image button yaitu untuk ada untuk menampilkan dari masing-masing lokasi travel yang akan kita tampilkan ya di aplikasi ini. Adapun tag view yang tadi kita menggunakan sebanyak 3 tag view ya. Adapun yang lainnya ya hanya sekedar untuk mempercantik dan juga pendukung dari layout. Adapun yang kita gunakan, yang kita aktifkan adalah image view, tag view dan juga image button. Oke. Tampilannya seperti ini kurang lebih ya. Terus di bagian Java-nya ya, langkah pertama kita menginisialisasi dari komponen-komponen yang akan kita gunakan ya. Fungsi-fungsinya yang kita aktifkan ya. Kita daftarkan di bagian Java. Yang kita gunakan tadi adalah image view, tag view sama button ya. Sama button. Pada teori ini saya menggunakan ini layout. Kita menggunakan button juga bisa. Adapun fungsinya ataupun codingnya bisa menyesuaikan. Oke. Di sini terdapat juga ada database reference. Jadi berfungsi untuk mengambil data referensi dari username user yang login. Kita menggunakan referensi itu. Terus di sini kita menggunakan bantuan untuk string ya, username key. Jadi karena kita menggunakan reference, otomatis kita menggunakan bantuan untuk stringnya, username key. String ini bertujuan untuk menyimpan data sementara dari referensi. Terus di bagian sini kita memanggil function dari get username lokal. Nah, pada saat kita mengetik atau menambahkan dari fungsi ini, itu otomatis akan berwarna merah. Berwarna merah di sini akan menunjukkan bahwa function yang kita panggil itu belum tersedia di Java ini.
Kita abaikan dulu untuk errornya. Terus selanjutnya di sini kita menginisialisasi komponen-komponen yang akan kita aktifkan. Kita sesuaikan dengan ID dari masing-masing komponen tersebut. Di sini bahwa terdapat ada button tiket pisah ya. Terus ID-nya kita menggunakan BTN tiket pisah, itu karena saya menggunakan menamai ID dari button pisah ini yang ada di layout tersebut. Terus ini sama ya untuk button-button. Terus ini menyesuaikan dengan nama ID yang kita gunakan di layout. Terus ini untuk yang image view yang akan menampilkan gambar foto dari si user. Terus di sini ada user balance, ada nama lengkap, video ini komponen dari tag view. Terus di sini ada referensi ya. Referensi di sini kita menggunakan mengambil data dari tabel user ya, yang mana kita simpan ya menggunakan username key new. Terus kita menggunakan library Picasso. Jadi library ini tujuannya untuk menampilkan gambar, karena kita mau menampilkan foto dari si user, otomatis kita akan menampilkan gambar yang diambil dari database ya, dari storage yang lokasi penyimpanan dari gambar si user. Maka oleh karena itu, karena kita menggunakan library ini, kita harus menambahkan library ini di Gradle aplikasi. Nah, adapun untuk script penambahan library-nya, kita tambahkan implementation ya, masih di dalam kurung dependencies ya. Kita menggunakan nambahkan implementation, terus kita tambahkan Picasso dengan tipe 2.5.2 ya. Kita menyelesaikan, kita samakan dengan ini. Terus nah di sini ada reference tadi kita mengambil data referensinya dari tabel user, yang mana kita mau menampilkan ketiga item dari tabel user tadi di dalam Firebase. Tadi terdapat nama lengkap, bio, terus user balance, terus URL foto. Nah di sini yang tulisan yang berwarna hijau ini harus sesuai dengan data dari tabel user yang ada di Firebase ya. Yang sampai kita nggak sesuai dengan Firebase dan data yang ada di Firebase, maka dia tidak akan bisa mengambil data tersebut, sehingga pada saat kita running nama lengkap ataupun data tersebut tidak akan muncul. Oke, di sini kita mengambil fotonya dari child URL foto profil. Ini menyesuaikan, harus sesuai dengan yang ada di Firebase. Terus di sini akan kita tampilkan di mana? Kita akan menampilkan di image view, yang mana kita kasih inisialisasi untuk image view-nya foto home user. Di bagian cancel ini nggak ada tambahan, kita abaikan. Terus pada button to profile ya. Button to profile di sini untuk button ini bertujuan untuk mengalihkan ke halaman profil. Jadi pada saat kita mengklik button profil ya, ataupun kita mengklik dari foto user, otomatis akan menampilkan data dari si user, profil si user tersebut. Karena itu kita tambahkan script codingan untuk intent ya. Jadi pada halaman home activity akan beralih ke halaman my profile activity. Nah, kita sesuaikan karena kita belum
belum mempunyai halaman ini, activity ini, otomatis kita harus menambahkan terlebih dahulu ya. Menambahkan terlebih dahulu. Terus di sini start activity, go to profile, dia ngambil dari identitas dari intent. Nah, di sini untuk button tiket pisah ya, ada menu-menu travel gitu kan. Ini sama menggunakan intent ya. Kita akan mengalihkan ke halaman tiket detail activity. Otomatis kita juga akan menambahkan activity lagi dengan nama yang sesuai dengan ini ya. Terus pada halaman tiket detail activity, dia menyimpan referensi baru yang namanya untuk jenis tiket yang kita mau tampilkan di halaman tiket detail. Nah, pada studi kasus ini, pada button tiket pisah, otomatis dia akan mengambil data dengan jenis tiketnya itu pisah. Itu. Ini jenis tiket ini berarti dia akan harus sesuai dengan yang ada di Firebase childnya, child dari data tiketnya, jenis tiket. Sama halnya dengan button-button yang lain, ada 6, berarti kita tinggal copy paste, kita sesuaikan dengan jenis tiketnya seperti itu. Oke, ini sama. Terus monas juga sama. Terus di sini ada get username lokal. Tadi kan kita sudah memanggil function dari get username lokal. Terus yang kita panggil itu ternyata masih belum ada gitu kan, sehingga masih berwarna merah. Nah, di sini solusinya kita tambahkan ini function get username lokal di sini di bagian bawah ya. Terus kita masukkan scriptnya. Ini tujuannya kita untuk penggunaan referensi dari data-data si user. Jadi user yang login itu ya akan nge-get data dari user yang login, yang berhasil login, terus mau kita tampilkan di halaman home activity ini. Otomatis kita menggunakan self preference. Self preference di sini fungsinya itu untuk menyimpan data secara sementara di lokal ya. Seperti itu. Oke, selesai. Sekian teori untuk hari pertemuan ke-10 mata kuliah aplikasi mobile untuk bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam atau selamat siang ya bagi yang mata kuliah untuk kelas TI 7A. Adapun TI 7M selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.